Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Fitri Ramdhani, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Makassar, program studi biologi. Di sini saya selanjutnya akan memaparkan mengenai panduan observasi perkembangan peserta didik di SMA Negeri 4 Makassar. Perkembangan peserta didik atau karakter peserta didik merupakan satu variabel penting yang perlu diperhatikan guru dalam mendesain pembelajaran. Dengan mengetahui karakter peserta didik, guru dapat menentukan berbagai model, metode, dan strategi pembelajaran yang optimal dan efektif guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu, panduan observasi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan murid dalam berbagai aspek seperti fisik, kognitif, emosi, moral, spiritual, etnik, kultur, sosial, status sosial, minat, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan sosial, dan perkembangan motorik murid. Aspek perkembangan yang pertama diamati adalah aspek perkembangan fisik murid. Observasi ini akan difokuskan pada kematangan fisik yang diperlukan dalam kegiatan belajar murid. Aspek perkembangan yang kedua yang diamati adalah aspek perkembangan kognitif, di mana observasi ini akan difokuskan pada perkembangan kognitif yang berkaitan dengan cara berpikir murid, bagaimana murid memikirkan masa depan, dan kesadarannya akan aktivitas kognitif yang dimiliki. Aspek perkembangan yang ketiga adalah perkembangan emosi. Hal-hal yang diamati dalam perkembangan emosi murid adalah bagaimana reaksi murid terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari, bagaimana cara pandang murid dalam menyelesaikan suatu masalah, bagaimana pengambilan keputusannya, tingkah laku, dan cara menikmati hidup. Aspek perkembangan yang keempat adalah perkembangan sosial, di mana perkembangan sosial ini akan difokuskan pada bagaimana murid berinteraksi dengan orang lain, baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok. Aspek perkembangan yang diamati selanjutnya adalah perkembangan moral, yang mencakup pemikiran, perasaan, dan tingkah laku yang dilakukan oleh murid yang sesuai dengan aturan atau kebiasaannya. Aspek perkembangan selanjutnya adalah perkembangan spiritual, yang mencakup kesadaran murid terhadap hakikat dan keberadaan dirinya, keberadaan orang lain, keberadaan lingkungan, dan keberadaan pencipta serta seluruh alam semesta. Aspek perkembangan selanjutnya adalah mengenai motivasi belajar murid yang mencakup keseluruhan daya penggerak di dalam diri murid yang menimbulkan kegiatan belajar. Aspek perkembangan yang kedelapan adalah etnik dan kultur, di mana observasi ini akan difokuskan pada kepercayaan yang dianut murid, keturunannya, adat, serta budaya yang dianut oleh murid itu sendiri. Selanjutnya adalah status sosial. Adapun yang diobservasi dalam status sosial ini adalah bagaimana posisi murid dalam suatu kelompok sosial tertentu atau kelas-kelas sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah minat, di mana minat ini merupakan kecenderungan murid terhadap sesuatu, gairah, dan cita-cita yang diinginkan di masa depannya. Perkembangan selanjutnya adalah perkembangan motorik, yakni gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasikan antara syaraf dan otot. Selanjutnya adalah gaya belajar murid, yakni cara yang konsisten yang dilakukan oleh murid untuk menyerap pengetahuan dan informasi-informasi yang ada dengan baik. Aspek terakhir yang diamati adalah kemampuan awal. Kemampuan awal ini dilakukan untuk mengetahui
pengetahuan awal yang dimiliki murid mengenai materi-materi yang akan diajarkan. Kemampuan awal ini dapat diamati dengan melakukan pretest di awal pembelajaran. Untuk panduan observasi secara lengkap mengenai perkembangan peserta didik, dapat teman-teman download melalui link yang tertera pada video ini. Demikian panduan observasi yang telah saya terapkan di SMA 4 Makassar, khususnya di kelas 11 IPA 8. Semoga panduan observasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.